warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al Istiqomah Pasar Bangko yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang tak terhingga. Kita masih merasakan Allah sangat baik, sangat mencintai kita. Selanjutnya selaku umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, kita berkewajiban mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Diantaranya adalah sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid atau di musola. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali pada kesempatan kultum siang hari ini. Di awal kultum kita bacakan Al-Quran surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat terakhir, ayat 111. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Artinya kata Allah, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berfikir. Bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimat yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita menyampaikan kisah betapa Allah sangat mencintai hambanya. Suatu ketika di suatu peperangan, Rasulullah berperang melawan orang-orang kafir. Di tengah peperangan itu ada ibu-ibu yang bertugas mengobati sahabat yang luka, kemudian persiapkan bekal, makanan segala macam. Ibu ini bawa anak kecil, anak bayi. Di tengah perang itu ibu ini kehilangan anaknya hilang. Ibu ini kehilangan, menangis, sedih. Setelah sekian lama mencari, perang selesai, baru ketemu anaknya. Dengan sangat bahagia digendongnya, dipeluk, diciumnya anaknya. Nampak oleh Nabi, dan Nabi langsung berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, lihat ibu itu. Apakah mungkin ibu itu yang tadi kehilangan anak bayinya, setelah ketemu, mau tidak ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api tersebut? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasul. Kenapa kata Nabi? Karena ibu itu sangat mencintai anaknya. Kata Nabi, betul. Allah lebih mencintai kita daripada ibu itu mencintai anaknya. Bahkan Bapak kaum muslimin, Allah mencintai kita melebihi cinta ibu kita kepada kita, melebihi cinta kita kepada anak kita. Allah lebih cinta daripada segala-galanya. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, suatu ketika Yusuf bin Husain berjalan di tepi sungai bersama seorang sahabatnya, Zunnun al-Masri. Tiba-tiba Zunnun ini melihat hal yang aneh, ajaib, luar biasa. Ia melihat seekor kalajengking yang besar mendekat ke tepi sungai dan sudah ditunggu oleh katak. Katak menunggu di pinggir sungai, langsung kalajengking ini naik ke punggung katak, berenang ke seberang sungai. Apa kata Zunnun? Yusuf, ayo kita ikuti kalajengking dan katak ini. Ini hal bukan yang biasa ini, pasti ada hal yang luar biasa. Oke, ikut. Diikutilah katak itu berenang sambil naik di atasnya kalajengking sampai ke ujung sungai. Betul Pak kaum muslimin, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Tiba-tiba di seberang sungai ada seorang pemabuk yang sedang mabuk berat, terbaring di tepi sungai itu, dan seekor ular mau menggigitnya. Ular itu dari bawah, dari kakinya naik menjalar menuju perut, dada, hampir mendekati telinga, mau menggigit telinga pemabuk ini. Ketika hampir digigit, datang kalajengking menggigit ular itu, maka ular itu mati seketika. Ular mati, kalajengking kembali ke seberang sungai dengan kembali naik ke atas katak. Lalu kata Yusuf dan Zunnun ini,
Anak muda, bangun, bangun. Disiram Pak, disiram wajahnya pakai air sungai itu langsung tersadar. Ada apa? Lihat ular ini, ular yang telah mati di sampingmu. Ada apa ini? Tadi ular ini mau menggigitmu ketika engkau sedang mabuk tadi. Hampir menggigit telingamu, Allah utus katak dan kalajengking membunuh ular ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, nyawamu Allah selamatkan melalui kalajengking dan katak tadi. Bapak Ibu kaum muslimin, apa yang terjadi? Langsung pemabuk ini, pendosa ini, kalau kata Ustadz Somad, lapendos namanya, laki-laki penuh dosa katanya. Ya. Jadi langsung Pak, lapendos ini langsung sujud menangis. Ya Allah, betapa engkau mencintai hamba-hambamu ya Allah. Aku saja lapendos, laki-laki penuh dosa yang selalu bermaksiat kepadamu, tidak pernah beribadah kepadamu. Begitu baiknya engkau kepadaku ya Allah, apalagi bagaimana ya Allah cintamu baiknya kepadamu, kepada orang-orang yang senantiasa menaatimu. Bapak kaum muslim, itu yang disampaikan oleh laki-laki pendosa ini. Sehingga ia taubat, ia berkata, ya Allah, kepada aku saja yang banyak dosa, penuh dosa, belum pernah beribadah, begitu cintanya engkau ya Allah, apalagi cintamu kepada orang-orang yang selama ini menaatimu, yang rajin beribadah kepadamu. Bapak kaum muslim, bayangkan apa Ibu, sama pendosa saja Allah sangat mencintainya, apalagi kepada hamba-hamba Allah yang rajin beribadah selama ini. Bapak kaum muslimin, sebesar apapun dosa kita di masa lalu, sehitam apapun masa lalu kita, Allah tak peduli. Allah yang penting bagi Allah adalah siapa kita hari ini, betul-betul datang minta ampun, kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri kita. Semakin hari kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, karena Allah sangat baik kepada kita hamba-hambanya. Bapak Ibu kaum muslimin, Allah pasti mengabulkan doa kita, Allah pasti mengampuni dosa kita selama kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita, karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah akan terima taubat kita, maka ketika itulah Allah ampuni dosa kita, Allah terima taubat kita, karena Allah Maha Baik. Allah senang hamba-hambanya datang kepadanya, minta ampun, bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu kaum muslimin, kita mungkin selama ini sering bermaksiat, sering berbuat dosa. Bayangkan ketika kita berdosa saja tetap mendapatkan rahmat Allah, apalagi ketika kita dekat dan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, selamat berjuang. Mari kita semakin dekat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, meningkatkan ketaatan kita, meninggalkan dosa, dan memperbaharui taubat. 3M tugas kita menjelang kita mati. M pertama, meningkatkan amal soleh. M yang kedua, meninggalkan dosa dan maksiat. M yang ketiga, mempercepat taubatan nasuha. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.